Bab 831, Pria Muda yang Sangat Ambisius. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ya Tuhan, kabar baik, kabar baik. Konon katanya gedung pertukaran itu bisa bertukar latihan. 20 latihan tingkat rendah bisa ditukar dengan latihan tingkat tinggi. Apa? Dengan cara ini, tidak mungkinkah aku menunggu 20 teknik tingkat dewa untuk ditukar dengan teknik tingkat suci? Ini tidak mungkin, betapa langkanya latihan tingkat suci, itu tidak sebanding dengan latihan tingkat dewa. Apa yang tidak mungkin? Putri tetangga bibiku bekerja di gedung pertukaran. Ini semua dikatakan secara pribadi oleh Tuan Xianyang. Dan, itu lebih dari itu. Selama kamu memiliki latihan tingkat suci yang tidak tersedia di 20 gedung pertukaran, selamat, kamu dapat menebus latihan tingkat peri. Tuan Xianyang adalah orang kepercayaan Tuan Sulang. Dia menjunjung tinggi keinginan Tuan Sulang dan mengaktifkan konversi latihan. Itu pasti perintah Tuan Sulang. Dengan cara ini, jika dikatakan dapat ditukar dengan latihan tingkat abadi, itu akan dapat menukar latihan tingkat abadi begitu lama. Tuan Sulang sangat baik kepada kita, merupakan berkah yang luar biasa untuk dapat menukar pil, bahan, dan senjata, dan sekarang saya dapat menukar latihan. Ya, aku tidak punya apa-apa untuk membalas budi Tuan Sulang. Aku hanya perlu berdoa untuk Tuan Sulang setiap pagi dan sore, dan mendoakannya agar cepat naik ke puncak benua Changlan. Tentu saja, jika Tuan Sulang membutuhkan tubuhku yang lemah untuk dipecah-pecah, aku juga seorang pendahulu, sangat senang. Ya, ketika aku bisa melakukan sesuatu untuk Tuan Sulang, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya, sehingga aku dapat memenuhi keinginan orang dewasa. Sayang sekali aku belum memenuhi syarat untuk menjadi pelayan Tuan Sulang. Setidaknya aku harus menjadi orang suci semu untuk memenuhi syarat sebagai pelayan pengganti. Aku harus berlatih keras dan menjadi pelayan Tuan Sulang sesegera mungkin. Haha, pemuda itu sangat ambisius, aku optimis padamu, keluargaku memiliki seorang wanita berusia 28 tahun, apakah kamu ingin pergi ke rumahku untuk makan malam? Petik 2 petik 2. Suasananya ramai di semua kota dan tempat, dan lebih semarak daripada festival yang paling megah. Banyak orang memuji pencapaian Sulang, dan dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, mereka telah mengumpulkan cukup banyak latihan dan bergegas menuju gedung pertukaran. Mereka yang tidak memiliki gedung pertukaran di daerah setempat akan berkumpul bersama dan membawa susunan teleportasi yang baru dibangun ke gedung pertukaran terdekat untuk bertukar latihan mereka. Tiba-tiba, gedung pertukaran yang sudah penuh sesak di berbagai tempat hampir meledak. Dengan cepat, ada berita bahwa seseorang menebus latihan pertama dari gedung pertukaran, yang merupakan latihan tingkat suci yang langka. Hal ini langsung membuat semua orang tersulut emosi. Di mana-mana juga terdengar suara seperti tsunami. Bagi Sulang, latihan tingkat suci sudah dihilangkan. Namun bagi masyarakat umum, latihan tingkat suci adalah tingkat tertinggi yang bisa disentuh. Hargai latihan-latihan itu. Seperti yang diketahui semua orang, banyak orang bijak agung, makhluk abadi semu, dan bahkan makhluk abadi bela diri hanya berlatih latihan tingkat suci. Hal-hal yang membuat Sulang jatuh ke dalam aib adalah harta langka di mata dunia. Pada saat ini, latihan tingkat suci pertama dipertukarkan, seolah-olah mereka telah menghajar orang dengan darah, memungkinkan lebih banyak orang untuk masuk ke gedung pertukaran. Tidak butuh waktu lama. Ada berita lain yang datang dari gedung pertukaran di Danau Qiuxixian. Ada sekelompok orang yang menukar metode latihan tingkat peri, yang tidak tersedia di gedung pertukaran 20. Begitu berita itu keluar, dia terkejut dari Danau Qiuxixian ke klan Fengling. Mereka semua membuka mulut, mata mereka melotot, tidak percaya, dan secara kolektif kehilangan suara mereka. Sulang juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa seseorang pasti akan menebus teknik kultivasi tingkat abadi, tetapi dia tidak menyangka seseorang akan menebusnya secepat ini. Tampaknya tanah selatan yang tandus ini masih menyembunyikan beberapa hal yang baik. Aku pernah mencari latihan tingkat suci sekali, dan aku benar-benar dapat menarik 20 di antaranya, yang tidak buruk. Sulang mengangguk puas, dan kemudian langsung menyerahkan kembali 20 latihan tingkat suci dari klon yang berfungsi sebagai inti dari gedung pertukaran. 20 latihan tingkat suci ini bukanlah hal yang aneh. Tidak satu pun dari mereka sesuai dengan kekuatan aturan yang dibutuhkan Sulang. Oleh karena itu, Sulang hanya meliriknya dan menggabungkannya menjadi 2 latihan tingkat abadi.
Teknik tingkat abadi yang disintesis juga relatif biasa, tidak cukup, itu langsung dilemparkan ke klon untuk membakar salinan, dan kemudian dilemparkan ke perpustakaan dan gedung pertukaran. Segera setelah itu, dia memeriksa situasi keempat gedung pertukaran lagi dan menemukan bahwa semakin banyak latihan tingkat suci telah dipertukarkan. Ini juga berarti bahwa Sulang telah memperoleh banyak teknik tingkat dewa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pembukaan gedung pertukaran masih sebentar lagi. Kamu bisa menyimpannya untuk beberapa hari dan malam, dan ketika ada lebih banyak latihan, kamu bisa mengumpulkannya untuk disintesis. Sulang tersenyum, untuk sementara mengesampingkan urusan gedung pertukaran, matanya tertuju pada Yue Hong dan yang lainnya. Pada saat ini, 10.000 orang ini semuanya telah memilih latihan, berdiri atau duduk satu persatu, semuanya membaca dengan gila-gilaan dengan slip giok. Mereka sudah lapar dan haus akan latihan ini, jadi begitu mereka mendapatkan latihan, mereka segera mulai mencari. Di antara kelompok orang ini, ada juga banyak teknik tingkat suci. Aku terlalu malas untuk menyimpannya, terlalu jelek untuk dimakan. Ketika mereka keluar dari paviliun kitab suci Tibet dan mengetahui gedung pertukaran, mereka secara alami akan menemukan latihan untuk menukarnya. Ngomong-ngomong, orang-orang ini bahkan milikku, dan tidak ada ruginya. Sulang mengalihkan pandangannya, membuka kekuatan mentalnya, dan menemukan Chu Xiaobei, Ruxue, dan Xian. Mereka pergi ke jalan untuk waktu yang lama, dan kemudian pergi ke lautan rumput laut di langit. Mengajar Xiao Hai adalah sesuatu yang mereka sepakati, jadi kadang-kadang mereka akan mengunjungi Xiao Hai untuk mengajar perangkat kecil yang terbelakang mental ini. Mungkin, suatu hari nanti ia tidak akan lagi berteriak, "Mama, itu berarti ia sudah dewasa." Ketiga putri Chu Xiaobei menggoda Xiao Hai dan bersenang-senang. Melihat ini, Sulang merasa lega, dan sambil memurnikan bagian-bagian tingkat peri, ia menggunakan berbagi persepsi untuk terhubung dengan klon yang mengawal Zhongmu. Karena Zhongmu dikirim oleh Kaisar Honglian Wu, dan Kaisar Honglian adalah yang paling dekat dengan lingkup pengaruh Sulang, saya berencana untuk melihat ke sini terlebih dahulu. Selain itu, Istana Wudi dan klan Kaisar Baiyue tempat Jiao Di dan Tai Ye berada masih jauh, dan mereka tidak akan dapat menjangkau mereka untuk sementara waktu. Pada titik ini, setelah menggunakan berbagi persepsi, sebuah pemandangan muncul di depan Sulang. Avatar Zhongmu dan Sulang terbang di langit. Yang pertama sedikit tertinggal dan tampak hormat, mengungkapkan rasa hormatnya kepada Sulang. Keduanya baru saja tiba di wilayah klan Kaisar teratai Merah. Sebuah kota perbatasan muncul tidak jauh dari sana, yang dianggap sebagai kota paling selatan dari Kaisar Honglian. Tuan Langdi, 1000 mil jauhnya, akan selalu ada perpisahan. Zhongmu memberi hormat pada avatar Sulang dan berkata, saya telah tiba di lokasi klan Kaisar Teratai Merah, dan saya sudah aman, dan saya tidak berani mengganggu Kaisar Lam untuk mengirimnya pergi. Aha, ngomong-ngomong, saya tidak ada urusan, jadi saya akan mengirimkannya kepada Anda lagi, seolah-olah aku sedang jalan-jalan. Lagi pula, dewa itu tidak memanggilku kembali. Jika aku kembali tanpa izin, aku takut aku akan dipukuli. Avatar Sulang sedikit tidak menyenangkan, dengan tatapan yang riang. Tujuan utamanya mengawal Zhongmu ke sini adalah untuk melihat formasi klan Teratai Merah dan kemudian mempelajari sebuah rahasia. Jadi tentu saja aku tidak akan pergi dari sini. Karena Tuan Langdi berkata demikian, Junior berani berjalan bersama orang dewasa lagi. Zhongmu mengangguk dengan hormat, Tuan Honglian Wu juga harus menyambut Tuan Langdi sebagai tamu. Segera, keduanya berjalan ke kota kecil itu, tanpa berhenti, langsung ke dalam susunan legendaris. Setelah beberapa kali melempar dan berputar, tiba, kota Kaisar Honglian. Dalam formasi teleportasi puncak gunung tertentu, Zhongmu melihat ke kejauhan, dan Sulang juga melihatnya. Teratai merah terang yang sangat megah muncul di bidang penglihatan. Teratai merah ini tergantung di udara, dan satu kelopak saja sudah cukup untuk menutupi langit dan matahari. Ukuran tubuhnya membuat mustahil untuk melihat tepinya sekilas. Avatar Sulang membuka kekuatan spiritual tingkat siri yang jauh melampaui tingkat yang sama, dan itulah gambaran keseluruhan dari teratai merah ini. Teratai merah ini sebesar lautan langit, dan ketika dibuka, ia menyelimuti seluruh 4 area suci. Banyak kelopak bunga terbentang, dan tepi kelopak bunga itu menggantung dan mengapung dengan kekuatan aturan yang konstan. Di bawah teratai merah raksasa, ada kota besar di tanah, 100 kali lebih besar dari kota suci Danau Giok.
Tampaknya seluruh daratan telah menjadi fondasi kota ini. Perhatian Sulang tidak tertuju pada kota, tetapi pada teratai merah. Teratai merah ini dibentuk oleh aturan sistem api, dibentuk menjadi objek fisik, dan menjadi sarang teratai merah besar. Itu adalah harta karun aturan itu sendiri, tidak kurang dari keberadaan prajurit kekaisaran. Selain itu, ada juga fitur penghancuran diri yang mirip dengan dewa petir meteorit. Begitu meledak dan menghancurkan langit, Kaisar Wu yang setingkat akan jatuh ke dalamnya jika dia tidak berhati-hati. Sulang mengamati dalam diam, berpikir dalam hati, Kaisar Wu benar-benar tidak pandai melawan rekan-rekannya, masing-masing memiliki cara yang kuat, dan ini hanyalah kartu dari Kaisar Wulian. Aku tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan tempur sebenarnya dari Kaisar Wu ini yang mendorong aturan sistem api hingga batasnya. Sambil berpikir, Sulang dengan hati-hati memeriksa teratai merah dengan kekuatan mental, terutama untuk menemukan formasi di atas. Sayangnya, tidak ada formasi pada teratai merah biasa ini. Itu adalah harta karun murni yang dipadatkan dari aturan api yang sempurna. Mungkin, mengatur formasi pada teratai merah ini berlebihan. Jika formasi atribut lainnya diatur, itu bahkan akan menyebabkan serangkaian konflik, yang bahkan lebih buruk. Harta karun yang bagus. Sulang tersenyum tipis, dan sebelum Zhongmu bisa berbicara, matanya tertuju pada kota di bawah teratai merah raksasa. Kota ini tak terbatas, ini adalah kota kekaisaran yang sesungguhnya. Kota ini juga didominasi oleh warna merah, dan tidak ada tembok kota, tetapi formasi digunakan sebagai penghalang. Pemandangan di kota, karena penghalang. Formasi, menjadi samar, sulit untuk diperiksa, dan bahkan kekuatan mental tidak dapat mendeteksinya. Namun, Sulang tidak tertarik dengan pemandangan di kota saat ini. Matanya tertuju pada formasi penjaga. Itu adalah formasi gabungan, yang terdiri dari 3 formasi tingkat kaisar, 72 formasi tingkat abadi, dan 4.900 formasi tingkat suci. Berbeda dengan aturan harta karun teratai merah, formasi ini memiliki atribut campuran dan memiliki berbagai macam. Prajurit yang menyusun formasi tersebut harus memiliki pengetahuan tentang penyihir formasi tingkat kaisar, tetapi formasi ini masih penuh dengan kekurangan di mata Sulang. Banyak formasi yang sangat tidak jelas, bahkan tercampur secara paksa, meninggalkan masalah serius. Bahkan tanpa kemampuan untuk mengendalikan formasi, Sulang memiliki cara untuk menyerang kelemahan formasi tersebut, melumpuhkannya secara bertahap. Tentu saja, ini membutuhkan banyak usaha dan banyak waktu, dan itu sama sekali tidak ada gunanya. Sulang mengabaikan kelemahan formasi tersebut, menganalisis seluruh formasi kekaisaran raksasa, melihat setiap formasi dan mempelajari semuanya. Tidak lama, 3 formasi tingkat kaisar, 72 formasi abadi, dan 4.900 formasi tingkat suci semuanya telah dipelajari oleh Sulang. Selama bahannya mencukupi, dia dapat mengatur semuanya dengan pikiran. Selesai mempelajari formasi tersebut, Sulang menatap Zhongmu. Makhluk setengah abadi ini tinggal di sana sepanjang waktu, tampaknya karena kultivasinya yang dangkal dan statusnya yang rendah, dia tidak berani berbicara dengan Sulang. Melihat Sulang menatapnya, dia membungkuk dan memberi hormat dan berani bertanya kepada Lord Lang apakah dia ingin memasuki kota, dan generasi muda akan melapor kepada Lord Honglian Wudi. Sulang tersenyum dan hendak menolak. Tetapi pada saat ini, sosok hitam muncul di Red Lotus Rule Supreme, beberapa kilatan, dan datang ke Sulang. Hahaha, tanpa diduga, teman-teman Taois Langdi akan mengunjungi kota kekaisaran teratai merah secara langsung, dan mohon maaf jika Anda melewatkannya. Orang di sini adalah seorang pria parubaya, tinggi dan wajahnya hampir sama dengan manusia biasa, dan etnisnya ditandai dengan pupil berbentuk teratai. Dia mengenakan pakaian misterius berwarna hitam, sederhana tetapi tidak sederhana, mengenakan mahkota teratai merah terang, dan rambut merah tua yang panjang. Mengenai identitasnya, dari aturan teratai merah, dia terlihat seperti seorang master, dan dia juga menyebut Sulang sebagai teman Taois. Tak perlu dikatakan lagi bahwa dia adalah kaisar teratai merah. Honglian Wudi, sepertinya mudah didekati, tidak sombong. Itu adalah pertama kalinya Sulang melihat Kaisar Wu yang sebenarnya, dia tidak bisa menahan ekspresinya, lalu diam-diam membuka panel atribut lawan. Nama, Ni Qianzu, ras klan Kaisar Honglian, level kualifikasi, tak tertandingi. Level alam, Wudi tingkat kedua. Level serangan, Wudi tingkat kedua plus. Level pertahanan, Wudi tingkat kedua. Level senfa, Wudi.
Tingkat kedua, level daya tahan, Wu di tingkat kedua. Level roh, alam kongni. Menguasai latihan, sutra teratai merah. Sutra teratai merah Zhao Sidi, level kaisar. Xiao Cheng, Wuxiang Furong Xianjue, level Xian. Kesempurnaan, Wu Gu Hao Ti Xianjue, level Xian. Kesempurnaan, No Xie Luo Shen Zhen Jing, level Xian. Penyempurnaan, Siti Garba, level Xian. Penyempurnaan, Jing Chen Xian Jing, level Xian. Penyempurnaan. Ni Qianzu, kau berutang pukulan. Namanya sedikit senang. Dengan sedikit main-main, Sulang menganalisis panel atribut Kaisar Wulian. Modal yang tak tertandingi. Tentu saja, jika kamu ingin menjadi kaisar, kamu memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi kaisar. Bagaimanapun, kamu adalah kaisar. Aku tidak tahu sudah berapa tahun Ni Qianzu hidup, dan dia baru mencapai tingkat kedua Kaisar Wu. Tampaknya alam Kaisar Wu hampir tidak dapat naik ke langit. Alam spiritual adalah nirwana kosong. Ini adalah alam spiritual setelah alam yang diterangi matahari. Aku tidak tahu karakteristik apa yang dimilikinya. Setelah kekosongan, alam apa itu? Hanya ada satu metode latihan tingkat kaisar, dan tampaknya diwarisi dari para leluhur. Selain itu, mereka yang dapat menguasai beberapa metode latihan tingkat kaisar pastilah yang terbaik di antara Kaisar Wu. Ni Qianzu jelas hanyalah Kaisar Wu biasa. Ada 5 latihan tingkat abadi yang dipraktikkan, tidak lebih, tidak kurang. Tampaknya menjadi rangkaian, dan tidak ada atribut 5 elemen lainnya. Tampaknya Ni Qianzu lebih khawatir tentang konflik latihan. Ya, dia awalnya adalah Kaisar Sistem Api, jadi dia tentu ingin mengkhususkan diri dalam aturan sistem api yang paling murni. Sementara Sulang menatap Ni Qianzu juga menatap Sulang. Apakah ini klon Kaisar Lang? Aku tidak tahu latihan apa yang telah dia kembangkan, dia memiliki begitu banyak aturan dan kekuatan, itu sangat rumit. Sepertinya, selain aturan 5 elemen, aku telah memahami banyak aturan yang lebih mendalam, dan bahkan ada lebih banyak aturan spasial. Dilandi, apakah ini seorang abadi bela diri yang ingin mengolah klon ini menjadi fondasi yang sempurna? Sebagai tubuh daging kedua, tapi ini terlalu aneh. Wuxian biasa juga memahami aturan 5 elemen dan aturan penting lainnya, ditambah beberapa aturan turunan. Paling-paling, jika Anda dapat memahami beberapa aturan lain yang lebih mudah dipahami untuk melengkapinya, Anda telah menghabiskan pikiran Anda, dan hidup Anda sudah dekat, dan Anda harus melepaskan pemahaman aturan dan berkonsentrasi untuk menerobos alam. Lebih banyak Wuxian yang baru mencapai ambang terobosan, memahami aturan 5 elemen dan berbagai aturan penting, dan langsung mencari peluang terobosan. Semakin banyak aturan, semakin banyak konflik yang akan terjadi, kecuali semua aturan yang dekat dengan dunia nyata dapat disempurnakan untuk menyelesaikan masalah ini. Lebih jauh, jika klon ini dianggap sebagai tubuh daging kedua, kemungkinan besar akan menjadi kaisar lagi di masa depan. Tetapi Kaisar Cheng perlu memilih jalan aturan. Umumnya, hanya satu yang cukup untuk mengejarnya dengan upaya hidupnya. Semakin banyak dan mendalam kaidah pemahaman, meskipun dapat berperan dalam pemahaman melalui analogi, namun jika tidak dapat dipahami dan tidak tepat, maka akan menjadi hambatan bagi konsolidasi jalan. Tidak mungkin Kaisar Lang tidak tahu ini, mungkin dia hanya ingin mengolah klon ini menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di negeri dongeng. Tapi, apa gunanya hanya menjadi tak terkalahkan di negeri dongeng bela diri? Itu tidak sebagus jari dewa. Petik 2. Mengenai avatar Sulang, Ni Qianzu melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh prajurit biasa, dan banyak memikirkannya. Saat ini, dia sedikit bingung. Tidak cukup, dia tidak terlalu terjerat. Kaisar Wu tak terkalahkan di benua Changlan dan pada dasarnya tidak akan jatuh. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun yang panjang, adalah normal untuk melakukan beberapa upaya yang luar biasa. Namun, Kaisar Honglian Wu tidak tahu bahwa klon Sulang persis sama dengan dewanya. Dia mengira klon ini hanyalah kasus khusus Dewa Sulang untuk bereksperimen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Sulang seperti ini. Tampaknya sudah lama berlalu sejak Kaisar Wulian melangkah ke udara untuk menemui keduanya. Namun, benturan pikiran itu hanya sesaat, dan setelah berpikir begitu lama, itu sebenarnya hanya sekejap mata. Sudah lama mengagumi nama Kaisar Honglian Wu. Sulang tersenyum, saat aku melihatnya, itu sungguh luar biasa. Langdi sangat terkesima. Ni Qianzu juga tersenyum ramah. Teman-teman Taois datang dari jauh, dia tamu terhormatku.
Aku harus memperlakukannya dengan baik. Ayo, biarkan aku pergi ke kota sebentar. Bagus. Sulang tersenyum dan mengangguk. Tujuannya datang ke sini telah tercapai. Awalnya dia berencana untuk pergi dari sini, tetapi dia tidak menyangka Kaisar Wulian akan berlari untuk menemuinya. Pada saat ini, Kaisar Honglianwu mengundangnya untuk melihat-lihat bagian dalam kota, tetapi dia tidak bisa menolak. Jadi, mari kita masuk ke kota dan melihat-lihat. Lihat saja betapa luar biasanya kota Wudi yang megah ini. Silakan, Niqianzu mengulurkan tangannya untuk meminta, lalu memimpin jalan. Silakan, Sulang mengikutinya dengan senyum di wajahnya. Tampaknya sedang menjaga basis kultivasi, avatar Suge yang masih dangkal, jadi Niqianzu berjalan sangat lambat, seperti orang biasa berjalan. Keduanya berjalan di udara seperti ini, perlahan berjalan menuju kota Kekaisaran Teratai Merah. Adapun Zhongmu, meskipun dia dapat ditunjuk oleh Niqianzu dan identitasnya mungkin unik, dia belum memenuhi syarat untuk berjalan bersama kedua kaisar itu. Yah, meskipun Sulang bukan Kaisar Wu, semua orang berpikir begitu sekarang. Ketiga utusan itu tidak kembali, tetapi informasinya telah dikirim kembali sejak lama. Bahkan Istana Kaisar Wu mengakui identitas Kaisar Wu Sulang. Tentu saja, semua Wudi masih meragukan asal-usul Sulang, Wudi yang baru. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Wu dari Honglian baik hati, dia tidak membawa Sulang ke sarang teratai merahnya sebagai tamu, hanya ke kota kekaisarannya. Tidak lama, keduanya datang di luar kota Kaisar Teratai Merah. Memasuki kota secara alami sangat sederhana. Niqianzu menyapa dengan santai, dan para prajurit yang menjaga formasi sibuk membuka diri. Seseorang menyanjung, tetapi diusir oleh Niqianzu. Segera setelah itu, Niqianzu berubah sejenak, tidak seperti sebelumnya, seolah-olah dia tidak ingin menimbulkan kegaduhan di kota. Mari kita mulai berjalan dari gerbang selatan ini. Niqianzu tersenyum dan mengajak Sulang untuk maju bersamanya. Ketika saya tiba di kota, pemandangan di dalamnya terlihat jelas sekilas. Di mana-mana saya melihat gedung-gedung tinggi yang aneh, baris demi baris, punggung bukit dan gunung, tidak kalah dari kota-kota makmur di bintang biru Sulang sebelumnya. Jalan-jalan lebar membentang dari timur ke barat, utara ke selatan, dan jalan-jalan biasa selebar 8 jalur, bahkan di gang-gang kecil, ada 2 jalur lebarnya. Tanahnya semua diaspal dengan batu giok, memancarkan sentuhan aura, di mata prajurit tingkat rendah, ini adalah hal yang baik. Bangunan-bangunan klan teratai merah sebagian besar dihiasi dengan bunga teratai merah, dan bahkan bangunan-bangunan itu sendiri menggunakan tampilan teratai merah. Bangunan ikonik di kota kekaisaran adalah bangunan teratai besar dengan total 900 lantai, yang terhubung ke bagian bawah teratai merah yang diperintah. Di tempat-tempat seperti alun-alun, pasti ada patung teratai merah besar dan patung teratai merah Kaisar Wu sendiri. Patung-patung itu tinggi dan megah, membuat orang-orang memandang ke atas. Melihat ke bawah ke seluruh kota dari ketinggian, seperti melihat lautan teratai merah yang tak berujung. Sulang dan Niqianzu berjalan berdampingan di jalan, seperti prajurit biasa lainnya. Melihat sekeliling, di jalan, para prajurit datang dan pergi. Dapat dikatakan bahwa prajurit tingkat dewa berjalan di seluruh lantai, dan prajurit tingkat bangsawan lebih rendah dari anjing. Ada juga banyak seniman bela diri tingkat suci, dan Sulang bahkan melihat seorang abadi bela diri. Para prajurit di sini tampaknya suka memelihara binatang roh yang mirip dengan unicorn. Binatang roh ini berwarna putih seluruhnya, tetapi memiliki 4 kuku berwarna merah terang, mahkota dan tanduk merah di kepalanya, dan telinganya seperti kelopak bunga teratai. Ketika mereka membuka mulut, 2 baris gigi merah halus dapat terlihat. Namun, tidak semua penampilannya seperti ini, dan beberapa memiliki warna beraneka ragam dan tampaknya tidak murni. Binatang roh semacam ini memiliki potensi yang sangat kuat, mulai dari peringkat raja hingga peringkat dewa, dan bahkan peringkat suci. Dewa bela diri yang dilihat Sulang sedang menunggangi binatang roh suci, dan semua seniman bela diri di sekitarnya merasa iri dan kagum. Lihatlah toko-toko di sekitarnya, ada semua jenis industri, tidak kurang dari kota makmur bintang biru milik Sulang sebelumnya. Bagaimana kotaku? Niqianzu melihat bahwa Sulang melihat ke kiri dan ke kanan dengan penuh minat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya sambil tersenyum. Pada awal berdirinya kota ini, dia telah menghabiskan banyak upaya. Jika dia bisa mendapatkan persetujuan dari kaisar bela diri lainnya, maka dia akan sangat senang. Benar-benar megah, lebih makmur daripada kota manapun di pecahan daratanku.
Sulang tidak menyelamatkan muka Ni Qianzu, belum lagi kota ini memang bagus. Sumber daya puing daratan terbatas, dan Langdi harus dibatasi. Tetapi sekarang setelah berakar di benua Changlan, kota ini pasti akan segera menjadi kota yang makmur. Meskipun selatan relatif tandus, dengan Kaisar Lang, mudah untuk membuat perubahan tertentu. Ni Qianzu berbicara sambil tersenyum, dia tidak meremehkan atau bahkan mengejek karena Sulang dilahirkan di gumpalan terpencil seperti fragmen daratan. Dia adalah Kaisar Wu, bukan sampah generasi kedua. Dia perlu mengalahkan orang lain untuk mendapatkan rasa superioritas dan prestasi. Mendengarkan kata-kata Jun, aku agak terinspirasi. Selatan memang tandus. Aku lalai sebelumnya, tetapi sekarang aku ingin mengubahnya. Sulang mengangguk. Meskipun dia bukan Kaisar Wu, dia masih bisa melakukan banyak hal untuk mengubah selatan. Setidaknya, hanya untuk barang pengumpul roh, bahkan Kaisar Wu Honglian akan terlambat keduanya mengobrol dan terus berjalan maju. Sulang melihat kebangunan-bangunan di sekitarnya dan diam-diam mempelajari formasi di atas. Sangat disayangkan bahwa formasi di kota ini mungkin telah diatur oleh penyihir formasi tingkat kaisar, jadi jenis formasinya hanya itu. Sulang telah menemukan beberapa formasi baru, tetapi itu bukanlah formasi baru dan tidak berguna. Tiba-tiba, Ni Qianzu menyebutkan hal-hal tentang klan Lan Tianlou dan Wu Kexian. Saya mendengar bahwa klan Slater Tower dan Wu Kexian bersaing untuk mendapatkan kunci warisan terlarang Kaisar, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka menyinggung Langdi. Kaisar Lang menghukum Xiao Lutian dan Li Feilou, dan menerima bawahan mereka sebagai pelayan. Ni Qianzu bercanda, kau tahu, meskipun klan Tianlou dan Wu Kexian dikenal sebagai kekuatan independen, mereka sebenarnya memiliki bayangan Kaisar di belakang mereka, jadi Langdi harus berhati-hati. Haha, aku sudah menebaknya. Sulang dengan tenang tersenyum tipis, aku hanya tidak tahu kekuatan apa yang ada di belakang mereka. Masalah ini sangat mudah untuk ditanyakan. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk memberitahu teman-teman Taois Langdi. Ni Qianzu berkata sambil tersenyum, kekuatan tingkat Kaisar yang dekat dengan Menara Tuan Tian adalah Kaisar Yao Jin, dan kekuatan tingkat Kaisar yang dekat dengan Wu Kexian adalah Kaisar Tianyin. Saya di sini untuk pertama kalinya. Sulang tersenyum tipis, saya tidak tahu banyak tentang kedua kekuatan tingkat Kaisar ini. Ni Qianzu mengerti, dan mengangguk. Kaisar Yao Jin berada di utara, dan pengaruhnya lebih kuat daripada milikku, Kaisar Teratai Merah. Wilayah Kaisar Yao Jin Wudi mungkin adalah Kaisar bela diri tingkat ketiga, mungkin telah menembus tingkat keempat. Dia adalah teman baik Kaisar Pembakaran Surga generasi kedua. Kemudian, klan Kaisar Pembakaran jatuh. Dia mengambil tindakan dan menyelamatkan garis keturunan, yaitu leluhur Xiao Lutian. Leluhur Xiao Lutian juga orang yang bersemangat, tidak mau hidup di bawah pagar, dan menjadi mandiri. Setelah jeda, Ni Qianzu melanjutkan, Kaisar Tianyin juga Kaisar Utara, tidak jauh dari Kaisar Yao Jin, dan mereka sama-sama kuat. Asal-usul Tianyin Wudi dan suku Wu Kexian adalah bahwa Tianyin Wudi pernah meminjam Taichu Wu Kuxiandian, milik Wu Weixian, yang tampaknya untuk anak-anak dari suku tertentu. Itu saja. Sulang mengangguk dan bertanya lagi, namun, karena Kaisar Wulian juga tahu bahwa kedua kekuatan kuasi kekaisaran ini terlibat dengan dua kekuatan kekaisaran, mengapa dia masih menuruti mereka untuk memenuhi syarat untuk memperjuangkan kuncinya? Haha, ini mungkin karena kedua kekuatan dan klan kekaisaran adalah yang paling sedikit terlibat. Kaisar Honglian Wu tersenyum, sisa pasukan kuasi kekaisaran, sekuat apapun mereka, memiliki lebih banyak kekuatan. Oh, maksudnya, hampir semua pasukan kuasi kekaisaran terlibat dengan pasukan setingkat kaisar. Sulang tersenyum, klan Liu Tianlou dan Wu Kexian setara dengan memilih yang lebih tinggi dari yang lebih pendek. Itulah artinya, pada saat ini, Menara Pembantaian dan klan Abadi Wuk hampir bubar sekaligus. Kaisar Wulian mengangguk, meskipun Xiao Lutian dan Li Feilou berbagi kunci dan bersaing satu sama lain. Kaisar Lang tidak dapat dianggap ikut campur dalam warisan tanah terlarang Kaisar, tetapi Kaisar Yao Jin dan Kaisar Tianyin mungkin tidak akan menyerah. Mereka tidak akan menargetkan Langdi di permukaan, tetapi diam-diam mereka tidak dapat mengatakannya. Terima kasih Honglian Wudi karena telah mengingatkan. Sulang tahu ini adalah kebaikan Kaisar Wulian, jadi dia mengangguk sebagai ucapan terima kasih. Dia juga tahu mengapa Kaisar Wulian akan melakukan ini.
Klan Teratai Merah dan pasukan Sulang hanya dipisahkan oleh wilayah terlarang Kaisar. Sekarang setelah kunci wilayah terlarang Kaisar muncul, cepat atau lambat wilayah terlarang Kaisar akan dibuka untuk dijelajahi. Setelah penjelajahan selesai, menurut contoh wilayah terlarang di masa lalu, warisan diambil, dan wilayah terlarang akan menyatu dengan dunia. Pada saat itu, wilayah terlarang Kaisar akan lenyap, zona kematian Kaisar juga akan lenyap, dan pasukan Kaisar Teratai Merah dan Sulang akan secara resmi berbatasan. Dengan gagasan satu teman lebih banyak daripada satu musuh, Kaisar Wulian menjual kebaikan kepada Sulang. Bagaimanapun, kata-kata yang diucapkannya tidak sulit bagi Kaisar Wu untuk ditanyakan, dan Kaisar Yaojin dan Tianyin tidak dapat menyalahkannya. Keduanya terus berjalan maju, dan berhenti ketika mereka melewati sebuah alun-alun raksasa. Sebuah patung setinggi 1000 meter berdiri di alun-alun raksasa ini, yang persis seperti patung Nikianzu. Patung itu berdiri di antara teratai merah, menatap ke kejauhan dengan mata yang dalam. Di tanah alun-alun di bawah kakinya, para petapa dan petapa bela diri tengah duduk bersila, berkonsentrasi pada kultivasi. Ini adalah patung suci yang aku buat. Patung suci itu dibuat dengan bahan dan metode khusus, dan aturan api mudah diwujudkan. Selama Dewa Bela Diri Puncak dan orang bijak semu dapat memahami aturan sistem api di sini, dan berusaha untuk menjadi orang bijak bela diri, orang bijak bela diri dapat terus memahami aturan sistem api dan meningkatkan dirinya sendiri. Aku tidak hanya membuat patung untuk menjadi dewa, tetapi juga patung untuk menjadi dewa dan patung untuk menjadi abadi. Fungsinya sama, dan ditujukan untuk para prajurit di bawah level Valkyrie dan orang bijak agung. Wajah Honglian Wudi Nikianzu menunjukkan sedikit rasa puas diri. Ini adalah teknik rahasia leluhurku. 6 kaisar di tengah daratan memiliki kesejahteraan seperti ini. Meskipun kaisar lainnya memiliki metode yang sama, mereka jauh di belakang 3 patungku. Petik 2. Melihat penampilan Nikianzu yang penuh kemenangan, Sulang tersenyum dan memujinya. Nikianzu tiba-tiba tersenyum lebih cerah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sulang memiliki metode yang lebih kuat untuk membantu bawahannya menjadi orang suci dan abadi. Bintang biru itu sendiri melampaui citra penyucian Nikianzu. Belum lagi Sulang juga memiliki kemampuan, pemberdayaan aturan, yang bertentangan dengan surga. Jika dia bersedia, dia bisa mendapatkan 10 bawahan martial Sein dalam 1 hari. Jika 10 kesempatan inisiasi reguler digunakan pada seorang yang hampir abadi, beberapa hari akan dapat menciptakan seorang abadi bela diri dengan fondasi yang kokoh. Namun, Sulang masih mendapat petunjuk dari pendekatan Nikianzu. Kayu yang merangkul lahir di ujung penggilingan, dan platform 9 lantai menjulang dari tanah. Meskipun prajurit tingkat rendah lemah, mereka adalah fondasinya. Sulang memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang lain untuk menjadi orang suci dan abadi saat ini, tetapi dia masih kurang dalam membantu orang-orang di bawah menjadi dewa. Bagi sebagian besar prajurit, dewa perang adalah langit yang tak terhentikan. Sulang mendirikan gedung pertukaran dan membuka pertukaran pil dan latihan, yang membawa bantuan pelatihan yang hebat bagi para seniman bela diri. Hal terpenting tentang Kecer adalah memimpin ruang angkasa. Ini adalah masalah terbesar. Kembali, kita harus menemukan cara untuk memecahkan masalah para prajurit yang memahami panduan ruang angkasa. Sulang berpikir dalam hatinya, setelah memecahkan daya tarik ruang angkasa, jumlah Valkyrie pasti akan meningkat, dan akan ada semakin banyak orang suci. Bagi saya, manfaatnya juga banyak. Pada saat ini, keduanya melintasi alun-alun dan melanjutkan perjalanan. Nikianzu menanggapi topik sebelumnya, kudengar Kaisar Lang telah menerima seniman bela diri dari klan Slutian Lou dan Wukexian dan memberi mereka hadiah yang sangat besar. Sulang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Haha, aku kekurangan orang, jadi aku hanya bisa membeli tulang kuda untuk putriku." Lebih dari seorang putri membeli tulang kuda. Ketika Kaisar Langdi membuat ratusan ribu ramuan dengan kualitas sempurna, masing-masing memiliki 2 teknik tingkat abadi, betapa tebalnya. Yuehong Wuxian dan Wuxian itu bahkan lebih dihargai oleh Kaisar Lang. Mereka harus secara pribadi meningkatkan basis kultivasi mereka dan menghadiahi mereka dengan latihan tingkat Kaisar. Ini benar-benar mahakarya yang tidak dapat kupikirkan. Nikianzu mencuit, latihan tingkat Kaisar, Kaisar Lang akan menghadiahi bawahannya sesuka hati, aku benar-benar kagum. Bagi Kaisar Wu, latihan tingkat Kaisar juga sangat langka. Nikianzu juga hanya memiliki 1 salinan leluhur, Honglian Zhao Sidi Jing.
Hanya dia yang tahu latihan ini, dan tidak pernah membagikannya kepada siapapun, bahkan orang-orang terdekat. Namun, Sulang menghadiahkan latihan tingkat kaisar kepada bawahannya yang baru saja menyerah. Dari sudut pandang Nikianzu, ini seperti menukar harta yang tak terbatas dengan kesetiaan seorang pengemis. Dia bahkan sedikit marah, merasa bahwa Sulang kejam, dia seharusnya tidak melakukan itu. Haha, Yue Hong dan Wuxu melayaniku dengan jiwa dan hati mereka, dan menjadi budakku. Tentu saja aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Sulang tersenyum acuh tak acuh, selain itu, latihan tingkat kaisar itu sebenarnya cukup biasa, tidak ada yang hebat, jadi aku akan menghadiahkannya. Namun, kata-kata ini membuat Nikianzu menegang dan matanya membelalak. Teman Langdi, apa yang baru saja kamu katakan? Apa? Sulang juga terkejut. Aku berkata, Yue Hong dan kekosongan adalah jiwa. Tidak, kalimat berikutnya, Nikianzu menatap Sulang seperti hantu. Sulang tidak bisa tertawa atau menangis, berkata, selain itu, latihan tingkat kaisar itu sebenarnya cukup biasa. Itu saja, Nikianzu berteriak keras, lalu menatap Sulang dengan tercengang, teknik tingkat kaisar itu biasa. Ya, Sulang mengangguk, sedikit terkejut. Tidak, bagaimana latihan tingkat kaisar bisa menjadi biasa? Bukankah ini kontradiksi? Honglian Wudi berkata dengan gembira, setiap latihan tingkat kaisar adalah harta yang tak tertandingi, dan nilainya tak terbatas. Kaisar teratai merah Wu memang benar. Sulang tersenyum dan berkata, tapi latihan tingkat kaisarku sedikit lebih buruk daripada latihan tingkat kaisar lainnya. Apa, latihan tingkat kaisar lainnya? Nikianzu penuh dengan ketidakpercayaan. Langdi, kamu tidak hanya memiliki satu teknik latihan tingkat kaisar, kamu memiliki dua. Atau bahkan tiga. Dalam pandangan Nikianzu, setiap latihan tingkat kaisar sangat berharga dan sangat langka. Nilai setiap metode latihan tingkat kaisar hampir sama, sulit untuk diperkirakan. Kecuali jika Anda benar-benar memiliki beberapa latihan tingkat kaisar dan membandingkannya dengan saksama sebelum Anda dapat melihat levelnya. Dari kata-kata Sulang, Nikianzu memperhatikan bahwa Sulang memiliki beberapa latihan tingkat kaisar. Sulang tidak memiliki ide untuk menyembunyikannya, dan dia tersenyum, saya memiliki 3 latihan tingkat kaisar, 2 di antaranya adalah milik saya, dan 1 adalah Sutra Kaisar Langit Terbakar milik Xiao Lutian. Sutra Kaisar Langit Terbakar. Nikianzu membuka mulutnya, wajahnya terkejut. Langdi memaksa Xiao Lutian untuk menyerahkan latihan tingkat kaisar. Tidak buruk. Sulang tersenyum tanpa komitmen, bukan hanya latihan tingkat kaisar, saya membiarkan mereka menggunakan seluruh keluarga mereka untuk menebus hidup mereka sebelum melepaskan mereka. Apa, awalnya aku mengira Kaisar Lang, kau baru saja menghancurkan menara pembantaian dan klan abadi Wuk, tetapi aku tidak menyangka kau benar-benar memaksa mereka untuk menyerahkan teknik mereka. Hanya untuk menghancurkan organisasi kekuasaan, masih ada ruang untuk bermanuver. Nikianzu menatap Sulang dengan ekspresi yang rumit, pada titik ini, Kaisar Yaojin dan Tianyin tidak akan melepaskannya. Ngomong-ngomong, teknik latihan yang diberikan bawang putih Langdi kepada Yue Hong dan kekosongan adalah Sutra Kaisar Langit Terbakar. Itu bukan Kaisar Langit Terbakar. Itu teknik tingkat kaisarku yang lain. Ekspresi Sulang tetap tidak berubah, dan dia tampak tenang dan kalem. Itu tidak seperti Sutra Kaisar Langit Terbakar. Nikianzu mengangguk dan berkata, dengan cara ini, masih ada sedikit kelonggaran. Hahaha, Sulang tiba-tiba tertawa dan berkata, alasan mengapa aku tidak berencana untuk memberi hadiah Sutra Kaisar Langit Terbakar adalah karena aku curiga latihan itu tidak aman, tidak menyisakan ruang. Ketika kata-kata ini keluar, Nikianzu tiba-tiba merasa bahwa Sulang sedikit bangga. Klan Kaisar Yaojin kuat, dan klan Kaisar Teratai Merah tidak ingin memprovokasi dia. Begitu Kaisar Lang ini melangkah ke benua Changlan dari pecahan daratan, dan menduduki sudut tanah, dia tidak berani mengambil klan Kaisar Yaojin ke matanya. Pada saat ini, Kaisar Honglian Wu tidak tertarik pada Kaisar membakar surga. Sulang melanjutkan, Anda ingin tahu mengapa saya curiga bahwa latihan ini tidak aman. Sungguh aneh, masuk akal jika Kaisar Langit Terbakar telah diwariskan begitu lama, dan telah ada beberapa Kaisar Wu. Jika ada masalah, saya tidak mempercayainya. Nikianzu mengangguk dan berkata, tetapi karena Kaisar Lang telah mengatakan bahwa ada keraguan, saya ingin mendengar apa itu. Nikianzu sendiri hanya memiliki satu latihan tingkat kaisar,
dan tidak pernah terpapar pada latihan tingkat kaisar kedua dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, sekarang karena kesempatan besar ada di depannya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Sutra Kaisar Langit Terbakar sebenarnya diadaptasi dari karya klasik pemurnian tingkat kaisar tertentu. Ide dari latihan ini adalah untuk menyempurnakan senjata. Setelah adaptasi, itu adalah untuk mengolah diri sendiri sebagai harta karun senjata. Dengan cara ini, meskipun pedang membuat kemiringan ke depan, itu agak aneh, tetapi selalu terasa bahwa itu tidak termasuk dalam cara yang benar, dan jumlah kali latihan ini sempurna juga terbatas. Oleh karena itu, saya tidak percaya bahwa latihan ini benar-benar sempurna. Sulang tersenyum dan berkata, sejauh menyangkut kesempurnaan latihan, latihan tingkat kaisar biasa di mulutku lebih baik daripada Kaisar Langit Terbakar. Apa? Sutra Kaisar Langit Terbakar sebenarnya diadaptasi dari klasik pemurnian. Nikianzu sedikit terkejut dan sedikit terkejut, peningkatan dan pengembangan diri pada dasarnya tidak relevan. Generasi pertama Kaisar Langit Terbakar benar-benar dapat mengintegrasikannya dan mengadaptasinya ke dalam latihan tingkat kaisar. Sungguh menakjubkan, namun, latihan yang diadaptasi dari klasik pemurnian mungkin benar-benar memiliki bahaya tersembunyi setelah berlatih. Poin ini mirip dengan Kaisar Lang. Itu sebabnya, latihan ini sebenarnya tidak berguna bagiku. Sulang tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya, menatap Nikianzu, aku tidak tahu apakah Tuan Honglian Wu tertarik. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakan teknik ini, itu juga bias terhadap jalan hukum sistem api, dan mungkin berguna bagi Kaisar Wulian. Apa? Nikianzu terkejut, Langdi, apakah kamu ingin menukar Kaisar Langit Terbakar kepadaku? Meskipun keduanya sedang mendiskusikan topik latihan tingkat kaisar, namun Nikianzu tidak pernah menyangka bahwa Sulang akan menganggap latihan tingkat kaisar sebagai komoditas transaksi. Dalam konsepnya, latihan tingkat kaisar sangat berharga dan tidak ternilai, dan mustahil bagi siapapun untuk memperdagangkannya. Bahkan jika latihan itu mungkin cacat, tidak seorang pun akan memperdagangkannya. Namun, Langdi di depannya mematahkan konsepnya. Mengapa Red Lotus Woody terkejut? Kitab suci Kaisar Langit yang terbakar tidak berguna bagiku, jadi sebaiknya aku menukarnya dengan beberapa manfaat. Sulang tertawa dan berkata, aku hanya tidak tahu apakah Kaisar Wulian bersedia berdagang denganku. Lagi pula, jika kamu ingin berdagang, kamu tidak hanya harus membayar sejumlah harta tertentu, tetapi juga berisiko menyinggung Kaisar Yaojin. Ini, mata Nikianzu tajam dan sedikit berkedip. Latihan tingkat kaisar, mengapa dia tidak ingin melihat yang kedua? Saat ini, kesempatan sekali seumur hidup ada di depannya, itu tergantung pada bagaimana dia memilih. Dia juga tahu risiko yang terlibat. Dia juga tahu tujuan Sulang menggunakan teknik kultivasi tingkat kaisar untuk berdagang dengannya. Singkatnya, itu adalah menggunakan teknik latihan untuk menarik jarak dari Nikianzu-nya, dan itu bahkan berarti menariknya ke dalam air. Tetapi Sulang tidak menyembunyikan semua ini, dan dia hampir mengerti segalanya. Jika Nikianzu setuju, itu akan setara dengan membentuk aliansi dengan Sulang melawan Kaisar Yaojin dan Kaisar Tianyin. Tetapi dia tidak tahu, Sulang hanya bermaksud untuk membentuk aliansi, dan dia tidak menganggapnya serius. Yang paling dia hargai adalah hal-hal baik apa yang dapat dipertukarkan dari Nikianzu. Itu adalah praktik terbaik, banyak latihan tingkat abadi. Klan Kaisar Honglian memiliki sejarah panjang, dan ukurannya tidak diketahui berapa kali lipat dari klan Tutianlou dan Wukexian. Nikianzu hanya memiliki satu latihan tingkat kaisar, tetapi pasti ada banyak latihan tingkat abadi. Jika bisa diperoleh, itu bisa digunakan untuk mensintesis teknik tingkat kaisar yang baru, dan itu akan sepenuhnya menguntungkan. Tepat ketika Nikianzu ragu-ragu. Terus terang saja, saya tidak berencana untuk menghargai latihan tingkat kaisar biasa. Jika Kaisar Honglian Wu mau, saya bisa menukar kedua latihan itu. Sulang tersenyum dan melangkah maju, Kaisar Honglian Wu tidak perlu terburu-buru membuat keputusan, Anda dapat mempertimbangkannya terlebih dahulu. Nikianzu berdiri di sana, menatap punggung Sulang, terkejut. Dua latihan tingkat kaisar, mereka harus ditukar. Apakah Langdi ini gila? Atau dengan kata lain, dia sendiri masih sangat takut pada klan Kaisar Yaojin dan Tianyin, jadi dia harus segera menceburkanku ke dalam air. Namun, dia tampaknya tidak takut pada Kaisar Yaojin dan Kaisar Tianyin. Jika dia benar-benar takut, tidak tepat untuk mengembalikan latihan secara langsung.
Dia juga dapat meninggalkan salinan latihannya sendiri. Itu juga Kaisar Wu, dan Kaisar Yaojin dan Tianyin tidak akan banyak bicara. Tidak mungkin baginya untuk tidak memikirkan hal ini. Mungkinkah dia benar-benar hanya ingin menggunakan latihan itu sebagai ganti harta dan berteman denganku? Di matanya, latihan tingkat Kaisar bukanlah harta yang berharga, tetapi barang yang dapat ditukar dengan keuntungan. Nikianzu sedikit terjerat. Dia berdiri di sana sebentar, tatapannya menatap punggung Sulang menjadi semakin aneh. Tetapi, aneh menjadi aneh. Nikianzu dengan cepat mengambil keputusan dan tidak akan pernah melewatkan kesempatan besar ini. Dua latihan tingkat Kaisar pasti akan membuatnya melangkah lebih jauh. Saudara Lang, tunggu aku. Nikianzu tersenyum dan melangkah maju dengan cepat, berjalan berdampingan dengan Sulang. Bagaimana, Tuan Honglian Wudi? Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum kecil. Mendengar apa yang Nikianzu panggil, dia tahu bahwa Nikianzu sudah setuju. Tentu saja, saya masih harus bertanya karena sopan santun. Saudara Lang, jangan begitu tidak senang, panggil saja saya Honglian mulai sekarang. Nikianzu sedikit bersemangat dan berbicara dengan cepat, Saudara Lang akan menukar dua latihan tingkat Kaisar dengan apa? Gong Fa, Sulang juga tidak menjual Guanzi, dan berkata sambil tersenyum, saya hanya perlu latihan tingkat abadi, dan 100 latihan tingkat abadi akan menukar saya dengan latihan tingkat Kaisar. Saya dapat memberi Anda latihan tingkat Kaisar asli, Anda dapat membakarnya sendiri, dan kemudian mengembalikan yang asli kepada saya. Ah, asalkan teknik kultivasi tingkat abadi. Nikianzu sangat terkejut. Awalnya dia mengira Sulang akan menukar Honglian Zhao Sidi Jing miliknya, atau setidaknya menukar harta karun tingkat Kaisar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sulang sebenarnya hanya membutuhkan teknik kultivasi tingkat abadi. Meskipun nilai 100 latihan tingkat abadi tidak terhitung, itu masih satu tingkat lebih rendah daripada latihan tingkat Kaisar. Latihan tingkat abadi dan latihan tingkat Kaisar tidak dapat dibandingkan, dan tidak peduli berapa banyak latihan tingkat abadi, secara logika latihan itu lebih rendah daripada latihan tingkat Kaisar. Selain itu, ada hal lain yang mengejutkan Nikianzu. Seberapa tulus Kaisar Lang bersedia mengambil yang asli dan membakarnya untuknya. Namun, dia tidak tahu. Alam kultivasi Dewa Sulang hanyalah kuasi abadi, dan sangat sulit untuk membakar latihan tingkat Kaisar, jadi lebih baik biarkan Nikianzu menjadi kuli. Saat ini, hahaha, aku hanya ingin teknik kultivasi tingkat abadi. Sulang tersenyum dan berkata, jika Honglian bersedia menukar teknik tingkat Kaisarmu denganku, aku juga akan senang. Latihan leluhur keluargaku, aku tidak akan mengeluarkannya dan mengubahnya. Nikianzu tersenyum meminta maaf, sejujurnya, Saudara Lang, kamu telah menderita kerugian besar saat berdagang denganku seperti ini. Hati nurani Gulian benar-benar hebat. Sulang tersenyum senang, jika kamu benar-benar bermasalah, tolong ganti rugi aku dengan beberapa jiwa Wusheng, jiwa Wuxian atau semacamnya. Setelah dia meningkatkan Laut Langit dan Pedang Yutian, jiwa Wusheng sedikit kurang, jadi dia berencana untuk menambahkan gelombang dari Honglian Wudi. Agaknya, Kaisar Wu yang telah hidup lama pasti telah mengumpulkan banyak. Kompensasi, kompensasi, kompensasi. Nikianzu sangat bersemangat dan berkata, bisakah aku melihat latihannya terlebih dahulu? Aku akan melihatnya. Baiklah. Sulang tersenyum dan mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan meletakkan formasi isolasi di samping mereka. Segera, dia mengeluarkan sebuah buku besar dengan pintu besar, yang persis seperti buku yang mencatat Kaisar Langit Terbakar Jing. Ini adalah buku klasik Kaisar Langit Terbakar. Karena itu disempurnakan oleh Kaisar Langit Terbakar dari generasi ke generasi, jadi tidak ada yang asli. Ini yang asli. Sulang tersenyum dan meletakkan buku klasik panel pintu di depan Kaisar Honglian Wu. Lihat saja apa yang kamu katakan. Lihat saja. Kaisar Honglian Wu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu membuka halaman pertama, melihatnya sekilas, lalu membuang muka. Hanya dengan melihatnya, dia tahu bahwa ini memang latihan tingkat Kaisar. Selain itu, ada napas waktu yang berlalu di atasnya, itu pasti artefak kuno yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Bisakah kamu melihat yang kedua? Kaisar Honglian Wu menatap Sulang, menantikan latihan tingkat Kaisar yang tidak diketahui itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sulang mengangguk, menerima sutra Kaisar Langit Terbakar, lalu mengeluarkan bayangan humanoid setinggi 3 inci.
Sosok manusia itu ramping, dengan rambut panjang di punggungnya, dan wajahnya kabur, dan dia tidak bisa melihat pria dan wanita. Ada banyak benang emas dengan hukum khusus di atasnya. Itu adalah metode latihan tingkat kaisar asli, sutra fase kaisar tanpa awal. Ini adalah teknik latihan tingkat kaisar asli. Suara Nikianzu sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan statusnya dalam ratusan ribu. Dia yang memiliki foto teratai merah leluhur, dia tahu bahwa nilai latihan tingkat kaisar asli dan salinannya berbeda. Seberapa misterius latihan tingkat kaisar, dan berapa banyak pengetahuan misterius yang ada di dalamnya. Meskipun salinan yang dibakar dapat dikatakan lengkap, namun tidak memiliki konsepsi artistik, dan bahkan beberapa aspek yang tidak mencolok tetapi sangat penting pun hilang. Hanya dokumen asli yang mencatat teknik tingkat kaisar yang paling sempurna. Bagaimana? Suara Sulang menyadarkan Nikianzu dari keterkejutannya. Nikianzu melihatnya lagi dan menemukan bahwa Sulang telah mengambil kembali latihan tingkat kaisar yang asli. Semuanya latihan yang bagus. Terutama yang terakhir, sulit untuk membayangkan bahwa saudara Lang benar-benar mengatakan bahwa itu adalah teknik tingkat kaisar biasa. Nikianzu menjilat bibirnya, matanya panas. Aku tidak tahu apa nama latihannya. Apa aturannya? Latihan itu disebut Sutra Fase Kaisar tanpa awal. Sulang tersenyum dan berkata, itu adalah latihan tingkat kaisar dari Jalan Kekuatan.